saya berani ngomong seperti ini karena apa? SBM sudah melakukan advokasi beberapa kali. Kasusnya ya itu, pelanggaran UMK, PKWT, PHK tanpa pesangon. Sebelum Cipta Kerja disahkan, praktek itu sudah ada. Berarti ini kan sebuah grand design dari pengusaha-pengusaha itu agar mempermudah investasinya. Kalau perlu upah buruhnya murah. Nah itu, ini sangat cilaka sekali. Makanya teman-teman sebut undang-undang cilaka dulunya itu. Cipta lapangan kerja, cilaka tenanan ini. Orang itu. Selamat datang di Radar Madiun Podcast. Teman-teman Jawa Pos Radar Madiun, RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja ternyata menuai banyak polemik di kalangan masyarakat dan juga mahasiswa. Dan karena itu banyaknya poin-poin kontroversial, wah sampai belibet ini karena saya sendiri juga ini ya, resah juga karena memang di luar sana banyak banget demo-demo dan lain sebagainya gitu. Ternyata poin-poin kontroversial Undang-Undang Cipta Kerja ini membuat hampir seluruh mahasiswa, sebagian lebih dikit gitu di Indonesia ini melakukan aksi demo di depan kantor dewan setempat. Di kesempatan kali ini podcast Radar Madiun sudah hadir Pak Aris dari Divisi Advokasi dan Buruh Migran Serikat Buruh Madiun. Selamat datang di studio kami Pak Aris. Ya, terima kasih Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Tetap semangat untuk menolak Cipta Kerja ini. Tolak Omnibus Law ya? Iya. Betul. Sempat ikut demo beberapa waktu yang lalu. Sebelum rame-rame sekarang ini, Serikat Buruh Madiun sudah 3 kali kita turun demo. Tapi mahasiswa juga waktu itu nggak ada yang ikut. Baru disahkan kemarin, baru muncul semua itu mahasiswa turun. Berarti sebelumnya baru Serikat Buruh aja yang ikut demo ya? Ya, serikat di Madiun hanya Serikat Buruh Madiun aja yang kita turun aksi. Waktu itu 3 kali kita aksi di DPRD Kabupaten itu 1 kali, di kota 2 kali. Oh gitu, terus tambah beberapa waktu yang lalu pas rame-ramenya juga. Ya, rame-rame kemarin itu kan tanggal 8. Tanggal 8 kebetulan Serikat Buruh Madiun tidak menurunkan massa. Karena kita fokus ke advokasi kasus. Oh gitu. Ada 15 orang yang di PHK itu. Oh gitu, yang terpaksa PHK. Ya, dari PHK. Upah di bawah UMK ketika menuntut malah dirumahkan atau di PHK. Gitu. Jadi nggak jelas itu statusnya. Oh gitu, karena sebab itu sibuk terkait itu ya. Oke. Ini Pak Aris, ini kan memang seperti yang saya sampaikan tadi, RUU Cipta Kerja yang sekarang ternyata telah disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja dengan tiba-tiba gitu. Ketika kita disibukkan dengan kasus COVID-19. Ya, benar, Mbak. Ternyata kita dapat kabar kok udah sah aja. Ya. Gitu. Ya, jadi memang itu yang jadi pertanyaan. Betul. Di negara-negara dunia itu fokus penanganan COVID. Tapi wakil rakyat di DPR RI itu kok malah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Lah ini ada apa? Dan kesannya itu ditutup-tutupin. Kok kucing-kucingan gitu loh, malam-malam langsung tiba-tiba disahkan. Lah itu kan sangat kontroversi sekali. Dan sekarang saya akses di websitenya DPR itu enggak ada muncul. Undang-Undang Cipta Kerja itu undang-undang nomor berapa sampai sekarang finalnya belum tahu. Tapi draftnya dulu waktu RUU SBM Kasbi sudah memegang itu. Gitu. Kalau dari tanggapan Pak Aris sendiri ini mewakili kaum buruh Madiun menanggapi terkait Undang-Undang Cipta Kerja itu gimana? Ya, saya sebagai wakil dari buruh di Kabupaten dan Kota Madiun ini sangat kecewa sekali, merasa dihianati oleh wakil rakyat kita yang duduk di Senayan sana. Itu jadi pertanyaan. Karena apa? Untuk siapa sih Undang-Undang Cipta Kerja itu? Menguntungkan siapa? Karena di sini banyak hak-hak buruh yang dipangkas, pesangon dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain menguntungkan investor. Karena apa? Membuka lapangan pekerjaan. Katanya sih begitu. Ya, itu dibilang manfaatnya seperti itu gitu. Pekerjaan seperti apa? Sifatnya menindas atau tidak? Nah, dulu William Dendels itu ada membuka lapangan pekerjaan juga. Waktu
membuka jalan dari Anyer ke Panarukan. Waktu itu zaman penjajahan, itu juga membuka lapangan kerja. Tapi apa? Banyak di situ korban, bahkan tidak dibayar. Kerjanya sifatnya menindas, romusa. Apakah cipta kerja nanti seperti itu? Apakah itu akan terulang lagi? Nah, Gitu. jadi apalagi pasal 90 itu dirubah di Undang-Undang 13. 90 itu tidak boleh menggaji di bawah UMK. Itu dirubah. Bahkan sanksi di pasal 185 itu dihapus. Jadi intinya begini, kalau sanksi pidananya pelanggaran upah itu sudah dihapus, ya otomatis pengusaha seenaknya sendiri nanti. Gaji 500.000 seikhlasnya. Karena apa? Tidak ada sanksi. Di Undang-Undang 13 ada 4 tahun pidananya, tapi di Omnibus Law di Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak ada. Nah ini jangan sampai pemerintah ini membuka keran investasi tapi untuk memperbudak bangsa kita sendiri itu. Berarti dengan tidak adanya aturan itu sebuah perusahaan nantinya bisa seenaknya sendiri. Iya seperti pasti. itu. Karena apa? Saya berani ngomong seperti ini karena apa? SBM sudah melakukan advokasi beberapa kali. Kasusnya ya itu pelanggaran UMK, PKWT, PHK tanpa pesangon. Sebelum Cipta Kerja disahkan, praktek itu sudah ada. Berarti ini kan sebuah grand design dari pengusaha-pengusaha itu agar mempermudah investasinya. Kalau perlu upah buruhnya murah. Nah itu, ini sangat cilaka sekali. Makanya teman-teman sebut undang-undang cilaka dulunya itu. Cipta lapangan kerja, cilaka tenanan ini. Orang Indonesia lah itu. Tapi bagaimanapun juga teman-teman akan melakukan perlawanan. Karena pembentukan undang-undang ini konstitusional. Di peraturan perundangan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 itu pembentukan undang-undang itu tidak ada namanya Omnibus Law, itu tidak ada. Nah ini kok undang-undang Omnibus Law apalagi dari beberapa undang-undang dijadikan satu, itu nggak ada mekanisme seperti itu, nggak ada. Tapi apakah Pak Aris ini percaya bahwa draft yang berisi 900 halaman itu dibaca semuanya dalam satu malam atau mungkin udah dibaca sebelum-sebelumnya? Sebenarnya sebelum-sebelumnya sudah dibahas itu, dibahas sama DPR, nggak mungkin nggak dibaca dia tahu. Tapi itu semua untuk pengusaha, untuk investor, demi investor. Sebenarnya kalau untuk membuka keran investor itu yang mempersulit itu sebenarnya birokrasi. Bukan upah buruh, bukan klaster buruh. Saya baca di salah satu situs itu penghambat investasi masuk ke Indonesia itu satu itu korupsi. Yang kedua birokrasi. Yang ketiga pajak dan sebagainya. Klaster buruh enggak ada. Jadi jangan sampai ini buruh itu dijadikan tumbal krisis. Saya enggak setuju itu. Teman-teman buruh enggak setuju. Seolah-olah buruh ini kasih upah murah saja. Yang penting dia bisa buat makan. Nah, apa bedanya gitu? Waktu penjajahan dulu, waktu perbudakan itu buruh enggak digaji, cuma diberi makan. Tapi sekarang digaji cuma cukup buat makan. Apa bedanya, kan begitu? Betul. Berarti masih merasa tertindas juga. Oh iya. Gitu. Apalagi buruh-buruh pabrik, buruh-buruh outsourcing, kontra itu sangat menderita, Mbak. Tapi menurut Pak Aris sendiri, pasal mana aja, kan banyak ya, itu ada beberapa poin-poin kontroversial dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, menurut Anda sendiri, pasal-pasal mana saja yang dianggap merugikan oleh kaum buruh? Oh, banyak sekali, banyak sekali. Di antaranya ada beberapa pasal, yaitu perlindungan anak. Di Undang-Undang 13 itu ada. Pengusaha dilarang mempekerjakan anak di bawah umur. Di Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada. Terus waktu kerja ditambahin, Mbak, maksimal lembur itu 3 jam per hari. Sekarang jadi 4 jam per hari. Padahal dulu yang saya advokasi teman-teman itu lembur itu nggak pernah dibayar. Sebenarnya ada rumusnya itu. 1/173 dikali gaji pokok itu sama dengan upah per jam. Tapi kenyataannya cuma loyalitas. Nah, itu yang diuntungkan siapa? Pengusaha lagi. Buruh. Nah, kalau kamu nggak mau lembur,
sudah jangan kerja di sini. Itu yang ada di lapangan seperti itu. Apakah anak bangsa ini akan selamanya seperti itu? Oke. Itu Mbak. Tapi ini mungkin yang jadi polemik juga terkait hak cuti juga, Ya, terus PHK dan juga pesangon. Pesangon. Tapi memang beberapa waktu yang lalu kan Jokowi presiden kita juga sudah menegaskan hak cuti tetap ada. Ada cuti. Ada. Tapi beliau sendiri juga tidak menjelaskan apakah ketika diberi hak cuti itu akan tetap dibayar atau tidak. Itu gitu kan. dulu di Undang-Undang 13 itu sudah jelas. Cuti haid itu pekerja tidak wajib melakukan pekerjaan, tapi upahnya tetap dibayar. Oke. Cuti hamil 3 bulan. Walaupun pekerjanya itu melakukan persalinan, terus itu pun dapat cuti 3 bulan dan gajinya dibayar. Gajinya sangat dibayar. Terus ada cuti besar. Ketika pekerja itu bekerja 6 tahun berturut-turut, itu dapat cuti besar selama 1 bulan. Itu ada dulu. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja memang ada cuti haid, cuti terutama ini, cuti melahirkan ada. Tapi Ada. di situ tidak dijelaskan. Cuma dijelaskan untuk upahnya tergantung kesepakatan dengan pengusaha. Kembali lagi ke pengusaha. Nah, Oke. seolah-olah kita ini nasib kita itu sudah dipegang pengusaha, yang kamu nggak bisa lari kemana-mana. Lah itu banyak sekali. Terus juga pesangon. Pesangon. Dulu maksimal itu 32 kali pesangon itu. Terus dipangkas menjadi 25. Itu pun kata-katanya paling banyak 25 kali. Nah, kembali. Ini ada rentetannya. Deliknya ini saya ceritakan. Sebenarnya apalah artinya pesangon? Kalau sistem kerjanya itu kontrak dan outsourcing, kan begitu. Oke. Nah, sistem kerja kontrak itu begini. Pasal 59 itu, ada di pasal 59 Undang-Undang 13. Dijelaskan ada sifat dan jenis pekerjaan yang boleh kontrak. Misalkan musiman, itu produk baru, itu boleh. Tapi terus ada juga jangka waktunya. Ya, di Undang-Undang 13 sudah jelas, jangka waktunya maksimal 2 tahun dan boleh diperpanjang 1 tahun. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak ada. Jadi nanti pekerja PKWT atau pekerja karyawan waktu tertentu itu nanti cuma dapat kompensasi. Di situ tidak dijelaskan sifat dan jenisnya sampai kapan. Itu tidak dijelaskan. Berarti begini. Prakteknya untuk menghindari pesangon, pengusaha lebih memilih sistem kontrak. Misalkan adik-adik kita mahasiswa mengelamar kerja. Oke, kamu saya terima. Kamu kerja nih kayak kontrak 6 bulan dulu ya. 6 bulan. Diperpanjang lagi 6 bulan lagi, 6 bulan lagi. Walaupun dia kerja 10 tahun, masa kerjanya tetap 6 bulan. 6 bulan. Otomatis pesangon itu tidak akan dapat. Ini yang harus dijadikan perhatian. Soalnya apa? Ya percuma ada. Oh nanti pesangon ada. Jangan termakan hoak. Sini. Serikat Buruh Madiun siap diundang seminar, mau dekan, rektor siapapun siap. Karena kami sudah mengkaji itu. Dan kami sudah praktek. Gitu. Oh seperti ini, seperti ini. Di Undang-Undang 13, di Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak dijelaskan perubahan PKWT menjadi PKWTT. Oke. Karyawan kontrak menjadi karyawan tetap. Itu kan sudah jelas dijelaskan di Undang-Undang 13. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada. Di Undang-Undang 13 lengkap sekali. Jadi perubahan PKWT menjadi PKWTT pun juga diatur di Kepmen 100 tahun 2004 di pasal 5 itu. Saya sampai apa pasalnya. Jadi apabila pengusaha itu telat memperpanjang karyawannya, secara otomatis akan menjadi karyawan tetap. Nah itu. Tapi di Undang-Undang Omnibus Law, di Cipta Kerja tidak ada. Berarti artinya tidak ada batasan kontrak kerja di mana akibatnya bisa kontrak seumur hidup. Betul sekali. Itu yang dikaji teman-teman seperti itu. Waktu masih RUU teman-teman sudah menyampaikan itu. Seumur hidup nanti kontrak. Oke. Dibilang, waduh kok karyawan tetap. Ya ada memang. Ada di situ. Tapi saya yakin 100% tidak ada yang menggunakan karyawan tetap karena menghindari pesangon itu.
Oke, berarti tidak mau diberi agar tidak mengeluarkan pesangon, Iya. akhirnya memutar balikan Mutar balik, dibikin menjadi sistem karyawan kontrak. kontrak gitu, Iya, sistem kontrak kontrak terus. gitu. Iya. Wah, itu berarti juga merugikan juga ya. Ya merugikan untuk, buruh. sangat Jadi merugikan begini, buruh ini nanti yang sudah punya istri, punya anak, membeli susu itu kerja di kontrak 6 bulan. Tiap hari itu gelisah dia. Sangat gelisah. Wah, nanti tanggal sekian kontrakku habis, aku kerja di mana? Anak istriku makan apa? Itu yang tidak dipikirkan wakil rakyat kita di sana seperti itu. Oke, tapi gini Pak Aris, ini kan juga ada terkait standar pengupahan yang berdasarkan satuan waktu Ya, atau per jam, Per gitu. jam. Dan juga terkait aturan jam kerjanya saja. ya. Nah, ini apakah dari Serikat Buruh Madiun sendiri dinilai eksploitatif gitu? Sangat eksploitatif. Jadi begini, kalau dulu itu dikerja di pabrik misalkan satu hari kan 8 jam kerja. Ketika kehabisan bahan misalkan, terus ada listrik mati, itu kan berhenti produksi. Tapi di situ tetap digaji. Nah, Betul. kalau upah per jam di Undang Cipta Kerja ini per jam. Jadi misalkan buruh pabrik bekerja 8 jam. Nah, jam pertama bahannya habis. Nggak Stoknya kerja. habis, nggak kerja lah, itu nggak dihitung. Itu. Nah, makanya yang dimaksud fleksibilitas jam kerja ya seperti itu. Kalau ada pesanan ya kerja. Nggak ada Kalau nggak ada pesanan. pesanan ya sudah, kamu nggak saya gaji. Nah, habis manis sepah dibuang. Nah, buruh cuma dibuat sapi perahan kan seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan buruh di Madiun ini sadar lah kalau diperlakukan seperti itu. Jangan menjustis, wah demo itu bikin rusuh, bikin rusuh, nanti anarkis di mana-mana. Enggak juga kok. Buktinya teman-teman Serikat Buruh Madiun menyampaikan aspirasi di DPRD nggak pernah kok rusuh kan begitu. Oke, memang banyak juga yang beranggapan seperti itu. Iya, gitu. sangat disayangkan sekali ketika kita mengadvokasi, wah nyari kerja aja susah. Nah, ketika dia ada masalah, larinya ke Serikat Buruh juga, menemui saya loh. Betul sekali. Kok kebalik begini? Ya bilang gitu. Ya makanya kalau nggak tahu isi dalamnya, kalau nggak tahu undang-undangnya, jangan memberikan statement yang tidak jelas. Kita ini memperjuangkan wong cilik. Bukan kita yang arogan. Pokoknya seperti ini bukan. Kita ini memperjuangkan orang-orang kita kok. Buruh ini apa sih? Yang namanya buruh yang nggak punya apa-apa. Orang-orang kecil kan begitu. Oke, betul sekali. Jadi ini kan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang memang disahkan beberapa waktu yang lalu itu kan juga banyak sekali yang protes, gitu loh. Karena memang pasal-pasalnya dianggap kok jadi gini, gitu. Dan memang tidak sesuai dengan kenyataannya juga, gitu. Nah, dari pemerintah sendiri ini menyatakan unjuk rasa di berbagai daerah itu kan dipicu hoax ataupun pemelintiran pasal-pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga, gitu. Nah, dari tanggapan Pak Aris sendiri gimana, Pak? Begini, kok dibilang hoax itu, makanya saya juga tertawa kemarin. Wong finalnya aja belum dikeluarkan sama DPR RI kok dibilang hoax. Hoax yang mana kan begitu. Sedangkan kita sudah punya draftnya RUU. Kita kaji. Kalau nggak ada yang merugikan buruh, ngapain buruh kemarin turun besar-besaran demo kan seperti itu. Kalau yang ngomong hoax, suruh sini orangnya. Ayo diskusi sama saya. Teman-teman Serikat Buruh membuka kok itu. Sudah saya print sebenarnya, ada 902 halaman gitu, beberapa pasal, dan itu sudah kita kupas, bukan hanya klaster tenaga kerja saja, tapi klaster-klaster yang lain juga dirugikan sebenarnya. Semua ini hanya untuk membuka keran investasi. Jadi berbalik dengan para pejuang dulu. Pejuang dulu itu mengusir penjajah, lah sekarang ini mendatangkan penjajah lagi. Lah itu untuk apa kemerdekaan kan begitu? Betul, harusnya kan yang katanya udah merdeka gitu ya. Merdeka yang bagaimana? Merdeka kok karyawannya kontrak, upah murah. Kan begitu. Betul untuk sekali. siapa kemerdekaan ini? Nah, janganlah kita ini pemerintah itu mengutamakan kepentingan kapitalis. Kapitalisme global ini memang serakah memang. Ditambah lagi Undang-Undang Minerba kemarin. HGU itu 90 tahun. Nah, bisa diperpanjang lah.
mungkin hutan-hutan kita akan habis itu. Nah kalau sudah habis, ya generasi kita mau dibawa kemana? Betul. Nah, harus dipikirkan, jangan memikirkan perutnya sendiri individu sekarang ini. Jadi mana juga yang namanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini sudah sepertinya pejabat kita sudah lalai dengan itu, sudah diabaikan. Nah ini harus kita luruskan ini. Oke, betul sekali. Jadi memang semua pihak itu juga ingin meminta meluruskan hal tersebut ya Pak Aris ya. Karena sekali lagi terkait hak cuti, terus aturan jam kerja, pesangon, PHK dan lain sebagainya, ini memang buruh sendiri juga meminta kejelasan. Nah, seperti itu. Nah, kalau dari Pak Aris sendiri itu kan juga kita tahu ya Pak Aris ya, nggak hanya di Madiun aja, tapi hampir di Indonesia. Seluruhnya, itu ternyata banyak sekali mahasiswa yang ikut demo. Gitu. Dari anak-anak STM juga ada Pak Aris, ternyata saya lihat di sosial media itu aksi demo di beberapa daerah kan diwarnai vandalisme, kerusakan, vandalisme, anarkisme. Betul sekali, ada yang halte dibakar, terus ada perusakan fasilitas-fasilitas umum. Nah, Pak Aris sendiri mengomentari hal tersebut gimana? Untungnya nggak terjadi di Madiun ya. Mudah-mudahan jangan. Itu karena begini. Teman-teman demonstran itu kalau didengarkan aspirasinya nggak mungkin bakar-bakaran. Nggak mungkin. Kalau kita, ya bukannya kita ini harus anarkis, bukan. Mungkin teman-teman di lapangan waktu itu sudah kondisinya sudah emosi, aspirasinya tidak didengar, malah direpresif. Mungkin kan begitu. Ditambah lagi ditunggangin sama kepentingan-kepentingan politik. Yang tidak ada kepentingan, tiba-tiba menyusup, masuk, melempar batu. Lah itu akhirnya jadi chaos seperti itu. Vandalisme juga di Madiun ada loh. Ada, saya nemuin itu. Nah ini saya yakin di Madiun itu enggak ada kok. Orang-orang yang kritis itu enggak ada, apalagi pelajar vandalisme sindikalis itu enggak ada. Saya paham betul vandalisme sindikalis itu apa, saya paham. Enggak ada komunitas itu. Saya tiap hari saya ngopi kemana-mana, enggak ada komunitas itu. Kok tiba-tiba ada tulisan yang mencaci maki DPR di salah satu tempat itu ada. Saya loh, wah ini berarti ada kepentingan yang ingin masuk. Yang ingin menunggangi kaum buruh untuk menyampaikan aspirasinya. Makanya teman-teman kemarin ya kita fokus ke advokasi dulu, karena kita tanggal 8 tidak turun itu karena kebetulan kita ada advokasi teman-teman yang di PHK tadi. Gitu. Ya, jadi kalau rakyat ini, mahasiswa ini didengarkan aspirasinya, nggak perlu kita capek-capek turun. Kan begitu. Tapi kan ini memang banyak sekali ya. Ada yang ini ada kabar informasinya yang beredar juga, demo mahasiswa ternyata mendemo kantor kosong. Tidak ada dewan di situ gitu. Terus memang seperti yang disampaikan Pak Aris tadi, aspirasinya tidak didengarkan. Tidak didengarkan. Gitu. Ada juga yang bentrok dengan aparat kepolisian dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi sangat disayangkan, Mbak. Pendemonstran mahasiswa buruh ini seolah-olah dibenturkan dengan aparat. Aparat itu juga siapa sih, kan begitu. Mereka juga rakyat juga. Kita dibenturkan. Di sisi lain aparat menjaga ketertiban. Di sisi lain demonstran ingin disampaikan aspirasinya harus diturutin, kan begitu. Nah, akhirnya siapa sebenarnya? Dalangnya ini siapa? Kalau nggak DPR RI yang ngesahkan, nah kan begitu. Bikin rusuh di mana-mana nanti akhirnya. Nanti dibilang itu, wah demonya rusuh. Padahal rusuh itu harusnya ada sebabnya. Sebabnya ya DPR itu mengesahkan, ada apa kan gitu. Berarti artinya tidak ada kalau misalnya dari mahasiswa sendiri ini didengarkan aspirasinya, maka mahasiswa tidak melakukan anarkis, gitu, tidak melakukan vandalisme. Selama ini kan tidak didengarkan sama sekali. Saya menolak RUU itu aja enggak. Buktinya sampai sekarang disahkan, teman-teman buruh itu menolak mulai awal. Bahkan Kasbi sempat walkout ketika diundang sama Menaker itu. Akhirnya disahkan juga. Lagi ini kan bukti nyata bahwa rakyat itu cuma tambal butuh, 5 tahunan sekali dibutuhkan. Nanti waktu pemilu rakyat dideketin, kan seperti itu. Tapi dari Pak Aris dan juga rekan-rekannya sendiri ketika setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini, RUU Cipta Kerja ini disahkan, kan ada aksi demo dan lain sebagainya. Setelah itu apakah sudah melakukan pertemuan dengan anggota dewan? Sudah, semalam saya
diundang di ruang 13 sih. Oh, tadi malam. Tadi malam sama Pak Senin Wali ya. Dan sudah saya sampaikan. Serikat Buruh Madiun sebelumnya sudah berkali-kali aksi, Pak. Ya, aspirasinya sudah saya kasih ke Pak Andi Raya waktu itu. Sudah, dan sama beliaunya juga sudah disampaikan ke pusat. Oke. Nah, makanya yang belum semalam itu yang dari PMII, terus BEM mana itu yang satunya itu sudah menyampaikan, ditandatangani oleh Pak Wali dan DPR. Sudah saya sampaikan. Nah, hari ini sebenarnya kan mau turun aksi. Ya, ada beberapa aliansi yang menarik diri. Ya sudah, silakan, itu haknya mereka. Oke. Tapi menurut saya juga sama. Serikat Buruh Madiun saya tarik juga. Karena apa? Ya percuma, wong di demo juga enggak ada. Hari ini Pak Ketua DPR pun juga mau ke Surabaya. Oh, ya, gitu. Buat apa kalau tadi yang disampaikan Mbaknya tadi, demo kantor kosong. Akhirnya nanti seperti itu. Betul. Tapi gimana hasil dari pertemuan semalam, Pak Andi? Pak Aris? Ini tetap disampaikan ke pusat. Desakannya sama, mahasiswa buruh itu sama. Menolak RUU Cipta Kerja dan mendesak Presiden Republik Indonesia ini untuk menerbitkan Perpu pengganti undang-undang untuk membatalkan RUU Cipta Kerja ini. Itu yang diharapkan teman-teman. Oke, ini kan juga nggak permasalahan di kota Kabupaten Madiun aja ya, tapi nasional. Di nasional gitu. Dan kabarnya juga itu dari sosial media juga dan juga berita-berita yang masuk ini kan beruntung sekali ada beberapa dewan daerah yang menyetujui. Yang mau mendengarkan seperti itu pada ini ya yang diminta oleh mahasiswa, oleh serikat buruh dan rekan-rekan yang lainnya itu memang seperti itu ya. Gitu, demo berjalan dengan lancar. Lancar. Memang ada kepala daerah yang di Jawa Barat, Ridwan Kamil juga menyampaikan aspirasi kepada Bapak Presiden, menyampaikan hasil pertemuan dengan demonstran kemarin di Bandung itu. Itu di Surabaya Gubernur Kofifa juga sama. Meminta penangguhan Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi dari kami buruh tetap jangan ditangguhkan, dibatalkan seluruhnya. Kalau ditangguhkan nanti suatu saat nanti berlaku lagi, disahkan lagi, ditandatangani. Ini kan nunggu 30 hari ini nanti. Jika Presiden menandatangani berarti sudah berlaku itu. Nah, jangan sampai nanti ada kemarahan rakyat yang besar. Gitu loh. Gitu. Belum ditandatangani aja udah rakyat udah ini ya. Udah memanas gitu. Panas karena isinya sudah sangat-sangat betul. Tidak pro dengan rakyat gitu loh. Isinya bertentangan. Seperti menindas rakyat-rakyat kecil seperti itu dan rakyat kecil tidak diberi ruang di terus situ. Untuk apa? Ada sekolah tinggi-tinggi terus kalau lulus cuma jadi karyawan kontrak, nggak ada kesejahteraan sama sekali. Itu. Dari dapat diambil kesimpulan ini dari kebijakan pemerintah yang seharusnya diambil. Menurut Pak Aris itu seperti apa? Ya, pemerintah harus membuat regulasi yang sesuai dengan cita-cita buruh. Yaitu kesejahteraan. Jadi jangan sampai bikin kebijakan ini yang tidak pro rakyat gitu loh. Jangan pro pengusaha terus. Jadi sekali-sekali ini negara ini bukan hanya investor saja, tapi kebanyakan juga kaum buruh, tani, nelayan, pedagang, tukang becak lah itulah. Bikinlah regulasi yang pro rakyat. Itu yang kita inginkan. Jadi untuk apa mengundang investor tapi untuk menjajah negeri kita ini itu. Mudah-mudahan harapan kebijakan yang disampaikan oleh Pak Aris ini terdengar ya. Ya, mudah-mudahan terdengar. Jangan sampai kalau bakar-bakaran lagi baru didengarkan, nanti kerugiannya sudah semakin besar. Nanti ketika kerugian kebakaran halte yang kemarin itu di total ini banyak lah, terus yang digarong sama orang-orang hutan-hutan kita yang dijarah itu berapa triliun itu, tidak seberapa itu. Karena banyak banget ini meme yang beredar memperbaiki halte bisa dalam waktu sebentar tapi memperbaiki hutan yang udah gundul. Itu. Emang membutuhkan waktu yang cukup ratusan lama. Tahun itu. Betul sekali, ratusan tahun. Nah, satu lagi ini Pak Aris. Ini kan meskipun sudah dilakukan pertemuan gitu dari serikat buruh, teman-teman mahasiswa, dewan dan lain sebagainya.
kita nggak tahu nantinya apakah ada demo lagi atau tidak. Gitu. Ya, nanti ini tergantung presiden, Mbak. Kalau presiden ini sudah menandatangani, ya saya yakin kemarahan rakyat akan semakin besar. Pasti di mana-mana akan turun ke jalan, karena jelas itu tidak ada manfaatnya sama sekali bagi buruh. Udah, juga masyarakat miskin yang lain juga. Oke, nah dari itu semuanya ada unjuk rasa lagi atau tidak, imbauan dari Pak Aris sendiri untuk teman-teman yang akan melaksanakan unjuk rasa, menggelar unjuk rasa gimana? Teman-teman ini akan tetap menyampaikan aspirasi, entah itu caranya kita mau turun ke jalan, mau audiensi, seperti apapun. Kalau undang-undang ini tetap berlaku, kita tetap akan turun ke jalan. Oke. Begitu. Oke, baik. Mudah-mudahan ada titik temunya ya, Pak Aris ya. Mudah-mudahan. Jangan sampai rakyat ini sudah marah, bakar-bakaran di mana-mana, baru dibatalkan. Oke, mudah-mudahan aspirasinya dari Pak Aris ini mewakili teman-teman bisa terdengar sampai pusat. Ya. Mudah-mudahan bisa tersampaikan ke pusat sehingga tidak ada lagi penindasan seperti itu yang diharapkan. Ya, benar. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Aris dari Divisi Advokasi dan Buruh Migran Serikat Buruh Madiun gitu. Sehat selalu ya Pak Aris. Amin, terima kasih. Dan salam saya untuk rekan-rekan yang lainnya. Baik. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Dan sekali lagi mudah-mudahan aspirasinya dapat terdengar sampai ke Dewan Pusat. Ya, amin. Terima kasih, Mbak. Gitu. Terima kasih teman-teman Jawa Pos Radar Madiun. Saya Mas Devi. Sampai jumpa.